Assalamualaikum, selamat siang sahabat kebun. Kita berjumpa kembali dalam podcast perkebunan. Kita akan membahas masalah seputar perkebunan dan kali ini kita akan membahas seputar tembakau dan cengkeh sebagai komoditas strategis perkebunan nasional. Dan telah hadir di studio podcast kita adalah Bapak Muhdi sebagai Sekjen dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Selamat siang Pak Muhdi. Siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Baik, kita langsung saja nih Pak. Tembakau, kita akan bicara tentang tembakau dan cengkeh. Tema kita adalah tembakau dan cengkeh sebagai komoditas strategis perkebunan. Kenapa dikatakan sebagai komoditas strategis? Jadi begini ya. Kalau dikatakan bisa menjadi komoditas strategis kan tentu yang dilihat pertama adalah nilai ekonomisnya. Baik. Ya kan, nilai ekonomis. Nah, kalau dilihat sekarang tembakau ini kan memang punya nilai ekonomis yang cukup tinggi ya, bahkan tinggi. Kalau kita lihat ya, belum jadi produk sebuah rokok saja. Harga tembakau kita kan rata-rata di angka 50 sampai 80 ribu. Saya kira kalau dibanding per kilogram itu bahkan ada yang lebih tinggi lagi untuk tembakau tradisional ya, yang seperti Rajang Maisan di Bondowoso itu bisa sampai 100 sampai 150 ribu. Ada lagi tembakau tambang di Besuki itu harganya rata-rata 400 sampai 800 ribu per kilo. Kemudian di Jawa Barat juga harga rata-ratanya di atas 100 ribu gitu. Nah, itu artinya memang tembakau ini kenapa harus masuk di komoditas strategis? Itu karena salah satunya adalah karena nilai ekonomisnya. Terus kemudian secara dampak ekonominya itu memang bisa mengangkat betul terhadap perekonomian khususnya untuk petani tembakau itu sendiri. Tetapi dampaknya tidak hanya untuk petani tembakau, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah, misalnya ya, kalau sekarang ini, misal contoh di 1 hektar lahan ya, itu paling tidak membutuhkan antara 10 sampai 20 orang tenaga kerja yang bisa terlibat di dalamnya. Belum lagi nanti pada waktu panen tembakau. Pada waktu panen tembakau ini kan banyak gudang-gudang melakukan pembelian. Nah, di dalam gudang itu sendiri itu banyak juga buruh-buruh panggul, misalnya seperti itu, yang juga terlibat di dalam kegiatan jual beli tembakau pada waktu musim panen. Nah, artinya memang dalam produk mentah itu juga sudah membawa dampak secara ekonomi yang luar biasa, apalagi setelah menjadi produk olahan di sektor hilirnya di industri hasil tembakau. Nah, itu juga membawa dampak ekonomi bagi negara dengan pendapatan negara kurang lebih sekitar 218 triliun untuk tahun 2023. Nah, artinya ini melebihi semua pendapatan negara dari sektor non migas ya, non migas, sehingga termasuk setoran dari BUMN itu, BUMN kita tidak ada yang sebanding dengan tembakau dari cukai kita. Cukai, ya, baik. Bapak bisa mengelaborasi lebih lanjut nggak bahwa ini berperan dalam peningkatan ekonomi? Misalnya Bapak bisa menjelaskan per hektar butuh biaya berapa, modal berapa, sehingga setelah panen berapa sehingga ketahuan dalam 1 hektar luasan sekian dapat menghasilkan berapa? Iya, kalau kita itu menyebutnya biaya pokok produksi ya, BPP. Jadi masing-masing daerah itu tidak sama, tergantung dari kontur topografi wilayah. Jadi kalau misalnya kita di Temanggung itu rata-rata biaya produksinya sekitar 60 jutaan per hektar. Jadi mulai persiapan lahannya sampai dia nanti panen itu sekitar 60 juta. Tetapi kalau kita bergeser di daerah-daerah yang katakan sawah hamparan seperti itu di Jawa Timur, seperti di daerah Bojonegoro, Lamongan, sekitar itu kurang lebih sekitar 26 juta sampai 36 juta. Jauh sekali perbedaannya, Pak. Ya karena memang di daerah Temanggung itu kan daerah sharing ya, jadi sepertiganya. Nah, kalau kita bagi dengan produksi rata-rata kita, jadi rata-rata produksi tembakau kita itu masih di angka 1,3 sampai 1,8 dan maksimal itu sampai 2 ton kering
tembakau kering per hektar. Jadi kalau misalnya biaya produksi kita 36 juta katakan untuk wilayah-wilayah yang landai seperti itu, dengan produksi rata-rata 1,5, artinya kita sudah dengan misalnya average harga di tingkat petani ya, itu average-nya 40.000 misalnya. Itu berarti ada kurang lebih sekitar 65 jutaan kan, pendapatan dari petani. Artinya potong biaya produksi, saya kira keuntungannya masih luar biasa dengan range mulai bulan tanam ya, bulan Mei Juni sampai nanti dengan bulan ada sekitar 100% bahkan ya Pak? Hampir 100% marginnya ya. Iya. Baik, itu menunjukkan bahwa memang secara ekonomi memang sangat berkontribusi, berperan ya Pak. Kalau dari tahun ke tahun Pak, bagaimana produksinya dan bagaimana luasannya akan bertambah? Tentunya kalau ini komoditas menarik strategis dari luasan, tentu harusnya logikanya makin nambah. Bagaimana? Jadi terkait areal ini biasanya ada fluktuatif sih, memang tergantung dari karena tanaman tembakau ini juga bergantung dengan iklim. Kita memang karena tembakau ini kan dibudidayakan di bulan yang dikenal dengan musim kemarau. Karena tembakau ini kan butuh air, tetapi dia tidak mau air yang banyak. Betul. Kalau dia kena air banyak mati dia. Nah makanya tanaman ini paling ideal adalah ditanam pada waktu bulan-bulan kemarau, musim kemarau. Jadi dari tahun ke tahun itu memang terjadi fluktuatif, tetapi untuk 2 tahun terakhir, tahun 2023-2024 ini, saya kira areal kita secara nasional itu antara 240 sampai sekarang mungkin di kisaran, karena tahun 2023 kemarin harga itu luar biasa bagus, hampir di seluruh Indonesia. Jadi kurang lebih sekarang di kisaran hampir 260-an ribu hektar ya di seluruh Indonesia. Dan Jawa Timur ini masih menjadi top sentranya, itu kurang lebih sekarang di angka 160 hektar. Jadi hampir 60% itu memang dari Jawa Timur gitu. Ya, ini karena masih berhubungan dengan fungsi ekonomi dan sebagainya. Terakhir ini kita melihat bahwa pemerintah menaikkan ada pengaruhnya nggak Pak, harga tarif cukai itu ya? Tarif cukai yang sangat tinggi ya Pak ya? Iya, ada pengaruhnya nggak ke petani? Atau seberapa jauh pengaruhnya? Jadi begini, kalau kita tarik garis lurusnya, sebetulnya kan kalau secara ekonomi, kalau harga rokok itu naik, harusnya harga bahan baku itu kan harus naik juga. Ya, sebetulnya ini sudah ada garis lurusnya, sudah jadi harga rokok naik, bahan bakunya juga naik. Tetapi ini ke depan tidak boleh seperti itu terus. Karena apa? Jika harga rokok terlalu tinggi, kita khawatirkan adalah yang pertama konsumsinya menurun. Terus yang kedua adalah meningkatnya rokok-rokok ilegal. Jika sebetulnya kalau dari sisi petani, antara rokok legal dan ilegal sama-sama membutuhkan tembakau dari petani, itu no problem, tidak ada masalah. Tetapi kalau yang rokok legal ini terus ditekan dengan harga rokok yang tinggi, konsumsinya turun, akhirnya juga berdampaknya kepada petani. Apa? Yaitu serapan bahan bakunya. Nah, jika serapan bahan baku ini menurun, artinya petani juga akan mengalami kerugian. Yang pertama, mungkin harga tidak bisa terlalu tinggi, ya kan? Terus yang kedua, secara ekonominya adalah juga nanti misalnya kalau terjadi penyusutan lahan atau areal, ini juga akan mengurangi tenaga kerja di sektor pertembakauan. Juga secara ekonomi mungkin terkait dengan penjualan pupuk, pestisida dan lain sebagainya, karena ini kan mata rantai semua kan, semuanya membutuhkan biaya dan semuanya membutuhkan saling keterkaitan. Jadi seperti itu. Bapak ada batasan tertentu yang misalnya bisa petani tolerir terhadap kenaikan rokok ini, harga yang oleh pemerintah cukai ini, sehingga petani misalnya oke, kalau udah sekian nggak bisa diterima lagi misalnya, ada? Iya. Ya paling tidak di bawah jangan sampai lebih dari 1 digit lah. Iya, kalau rata-rata misalnya 8 sampai 10% itu saya kira masih dalam tahap wajar. Tapi pemerintah beberapa tahun terakhir itu pernah tahun 2018-19 nggak naik, tapi tiba-tiba dinaikkan lagi langsung 23,6%. Artinya sekarang udah memberatkan? Ya sangat sekali memberatkan. Oke, gitu. baik.
Nah, Bapak sebagai Sekjen APTI tentunya punya juga kekuatan tawar menawar atau usulan ke pemerintah. Sudah ada yang dilakukan? Sudah sih, setiap tahun ya. Seperti sekarang ini kita lagi rame-ramenya terkait dengan yang pertama itu ada terbitnya PP 28 ya, tentang kesehatan ya, tentang zat adiktif itu. Terus yang kedua adalah RPMK. Nah, ini RPMK ini justru akan lebih ekstrim daripada PP itu sendiri, karena turunannya ini yang saya katakan begini. Kementerian Kesehatan ini bahkan Indonesia ini kan belum meratifikasi, belum menyetujui FCTC ya. Salah satu negara yang memang sampai sekarang alhamdulillah tidak menandatangani FCTC ya. Tetapi secara pelaksanaan di Indonesia di lapangan, jadi Kementerian Kesehatan ini sudah banyak membuat PP katakan sekarang, kemudian dengan Undang-Undang Kesehatan kemarin ya tahun 2023 itu kemarin juga banyak memasukkan pasal-pasal yang terkait dengan yang menyamakan tembakau atau nikotin tembakau setara dengan narkoba. Jadi walaupun kemudian pasal-pasal itu semuanya dikeluarkan karena kita bergerak bersama-sama dengan semua elemen masyarakat pertembakauan Indonesia dan lengkap sudah dikeluarkan. Tetapi mereka juga tidak patah semangat ya, tidak patah arang misalnya. Mereka sudah menyiapkan plan B dengan PP 28 dan tanggal 26 Juli kemarin tiba-tiba 26 Agustus ya, saya lupa, mohon maaf, 26 Agustus sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, sekarang yang lebih ekstrim ini adalah RPMK. Jadi rancangan peraturan Menteri Kesehatan ini akan, yang pertama adalah terkait dengan kemasan putih ya. Jadi kemasan polos ini kalau kita lihat ya mungkin secara aturan ingin mengendalikan atau pembatasan yang ingin dilakukan oleh dalam ini Kementerian Kesehatan. Tapi kalau kita lihat ya, tidak boleh promosi, kemudian peringatan bergambar yang 50%. Di PP 28 ini kan 50%. Is oke lah, kita mungkin masih bisa menjalankan itu semua. Tapi di RPMK ini kan kemasan polos, jadi tidak ada nama produk, tidak ada nama perusahaan. Terus bahayanya itu begini. Jika semua ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sekarang kalau kemasan polos, kita tidak bisa membedakan ini apakah rokok legal atau ilegal. Saya kira nanti ilegalnya malah yang merajalela gitu. Baik. Semoga ini ada solusi yang lebih baik ya Pak ya. Dengan Bapak sebagai asosiasi dari APTI itu mungkin juga bisa nanti ada barangkali media untuk atau cara untuk katakanlah berembuk kembali dengan pemerintah untuk mana jalan terbaik. Kita beralih ke ini Pak, pertanyaan berikutnya yang berbeda topik barangkali. Nah, tantangan kedepannya seperti apa Pak dunia pertembakuan ini? Jadi begini ya, yang namanya semua komoditas di Indonesia itu kan memang banyak sekali tantangan ya. Yang pertama terkait dengan di sektor hulu itu kita mengalami yang namanya kesulitan pupuk, kesulitan pupuk karena munculnya terbitnya Permentan 10 tahun 2023 kemarin itu juga menjadi pukulan bagi kita. Jadi kita itu kesulitan di dalam mau persiapan tanam. Itu kan tidak ada pupuk subsidi yang disediakan pemerintah. Semuanya non subsidi di sektor tembakau. Jadi dari 76 komoditas tinggal 9 ya, termasuk tembakau, tebu dan tanaman lainnya tidak sudah mendapatkan subsidi, mendapatkan subsidi kecuali satu, urea. Nah, penggunaan urea di tembakau itu kan masih kecil ya. Terus yang kedua, ini terkait dengan tenaga kerja muda ya. Jadi kita kesulitan soal tenaga kerja sekarang ini. Jadi mekanisasi terkait dengan di sektor tembakau ini juga perlu dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya misalnya di tebu. Kalau di tebu kan sudah ada traktor-traktor besar tuh yang bisa mengcover kesulitan untuk memperingan atau mengurangi biaya produksi dari petani. Jadi mungkin di sektor tembakau ini juga
Kenapa yang disediakan di untuk penggunaan DBHJAT itu hanya sebatas sampai ke mesin yang kecil, itu hand traktor, traktor tangan itu, baru kultivator dan sebagainya. Tapi yang untuk traktor besar ini belum. Nah ini saya kira ke depan pemerintah juga harus mempersiapkan ke arah sana. Kita kemarin sudah berdiskusi dengan Dirjen BUN di Direktur Tanaman Semusim. Kita sampaikan bahwa ini kita lagi mengalami krisis tenaga kerja, ya kan? Krisis tenaga kerja, jadi mekanisasi itu penting supaya yang pertama mempercepat proses olah tanahnya, terus yang kedua mengurangi beban biaya produksi, biaya pengolah tanah itu. Terus yang ketiga ini mungkin tadi saya sampaikan, sekarang ini banyak anak-anak muda, jadi petani-petani, anak-anak petani itu memang sekarang lagi banyak nggak mau turun ke sawah gitu. Tidak hanya di sektor tembakau, tapi juga di sektor pangan, di sektor yang lain. Nah ini menjadi tantangan. Kita coba di Jawa Timur beberapa 2 tahun terakhir ini kita mencoba yang namanya program agropreneur untuk jadi di situ kita melatih petani-petani pemula, petani tembakau tentunya ya. Iya, di tembakau. Itu diberikan dam uji coba di beberapa kabupaten ya. Dengan luasan 2 hektar. Kemudian tahun ini 1 hektar. Kita coba dilatih mulai dari SDM-nya, kemudian tata cara menanam tembakau yang baik dan benar itu seperti apa, pupuknya kita sediakan, pasarnya termasuk sampai dengan pasarnya kita sediakan. Jadi hasil dari program agropreneur ini kita coba kita hubungkan dengan perusahaan mitra dan itu akan mempermudah bagi petani-petani muda. Oh ternyata bertanam tembakau itu asik ya dan menguntungkan gitu. Jadi ini kalau nanti misalnya dari petani-petani muda ini sudah merasa bahwa terjun di dunia pertanian khususnya di sektor tembakau ini menguntungkan dan bagus, saya kira ke depan perlahan-lahan akan kembali lagi. Bapak menyebutkan permasalahannya seputar SDM, pupuk dan apa tadi mekanisasi pertanian, maksudnya karena kekurangan tenaga ya kerja, baik. Kalau dari segi budaya sendiri semacam sudah tidak ada masalah kah? Misalnya petani memang sudah lihai dalam membudidayakan cara membudidayakan tembakau yang baik, atau juga serangan hama penyakitnya juga sudah semacam secara umum sudah bisa menanggulanginya, atau juga ada permasalahan di sektor itu, di bidang itu? Saya kira terkait dengan persoalan di hulu ini ya paling terkait dengan ketersediaan benih ya. Benih berkualitas ini juga jadi permasalahan. Ya, ini juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Jika benih itu diperoleh atau didapat petani dari benih-benih turunan, artinya setiap tahun ditanam sendiri, kemudian diambil sendiri, ya kan? Biasanya petani seperti itu. Nah, ini harus menjadi istilahnya tanggung jawab dari pemerintah untuk menyediakan benih yang berkualitas atau benih yang bersertifikat. Selama ini benih bersertifikat unggul Bapak dari mana? Biasanya memang ada disediakan dari dinas pertanian atau dinas perkebunan di masing-masing daerah, itu bekerja sama dengan Balitas biasanya seperti itu. Terus yang kedua itu mungkin terkait kembali soal pupuk ya. Pupuk ini memang kan di pupuk tembakau itu kan pupuk yang spesifik ya, bukan sembarang pupuk yang bisa dipergunakan. Misalnya pupuk majemuk atau NPK itu kan harus ada istilah takaran khusus bahwa tidak mengandung klor melebihi ambang batas 1,5%. Nah, padahal pupuk-pupuk non subsidi itu kan yang berkualitas bagus itu kan mahal banget. Harganya bisa sampai per kilo lebih dari 20.000 gitu loh. Artinya ini ke depan menjadi tanggung jawab pemerintah misalnya untuk ketersediaan pupuk-pupuk murah yang berkualitas. Ya seperti pupuk bersubsidi lah. Nah, padahal kita sudah pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan DBHJAT. Nah, tetapi DBHJAT ini pun yang bagian untuk peningkatan kualitas bahan baku itu hanya 20% dari yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah atau provinsi. Ya, artinya kalau pemerintah ingin meningkatkan produksi, ya kan, kemudian kualitas, karena
kualitas tembakau itu memang yang pertama adalah olah tanahnya, kemudian pupuknya, terus yang ketiga adalah perawatan mulai dari pemberantasan hama dan penyakit. Saya kira itu. Nah, dari semua elemen ini kan harus tersedia gitu loh, tersedia dan terjangkau. Nah, jika itu tidak terjangkau, artinya kan misalnya harusnya diberikan dengan pupuk A misalnya, merek A, tetapi karena harganya terlalu mahal, akhirnya petani mencari alternatif pupuk yang lain. Nah, padahal pupuk yang lain itu belum teruji secara apakah pupuk itu akan menghasilkan tembakau yang bagus atau tidak kan. Ini berhubungan dengan penggunaan pupuk, barangkali kita akan bertanya selanjutnya tentang pengelolaan tembakau secara berkelanjutan. Bapak juga sudah mencoba misalnya menggunakan semacam pupuk organik dan sebagainya? Kebetulan saat ini juga saya punya beberapa dam ya, beberapa dam dengan teman itu ada penggunaan POC ya, pupuk organik cair. Dan saat ini sudah terlihat hasilnya itu bagus. Jadi mereka ya walaupun belum pure secara murni itu menggunakan organik, tetapi sudah mengurangi sampai dengan 40% untuk tahap pertama. Untuk penggunaan pupuk kimianya sampai 40% dan hasilnya justru lebih mantap dan lebih bagus gitu, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Artinya itu merupakan salah satu solusi karena keterbatasan dan mahalnya pupuk mungkin juga kimia gitu tuntutan ke depan bahwa mungkin di produk tembakau ini juga membutuhkan produk tembakau organik. Betul, salah satunya itu juga gitu. Ya, masih berhubungan dengan pengelolaan pertanian secara berkelanjutan. Selain penggunaan katakanlah POC tadi yang ramah lingkungan, Bapak ada usaha lain nggak ke arah pengelolaan pertanian berkelanjutan sehubungan dengan pertanaman tembakau? Saya kira begini ya, karena petani tembakau itu kan petani yang bisa dikatakan ibaratnya orang makan cabai. Maksudnya? Orang makan cabai itu walaupun pedes, iya kan, dia kan tetap akan nyari kan. Nah, di tembakau itu walaupun gonjang-ganjingnya luar biasa, tetapi petani tembakau adalah petani yang tangguh. Artinya memang kewajiban kita untuk menjaga kelestarian atau berkelanjutan ini harus dilakukan bersama-sama antara petani, kemudian pemerintah dan juga industri. Ya kan? Kita mau berkelanjutan seperti apa jika pemerintah mengeluarkan regulasi yang katakan bertolak belakang dengan harapan petani dan juga harapan dari industri. Industri itu akan tetap bergerak jika ada ruang diberikan kesempatan untuk mempromosikan produknya, ya kan, menjual produknya dan bisa dirasakan oleh konsumen bahwa produk mereka adalah produk yang berkualitas dan bagus kan gitu. Artinya itu kan harus diperoleh dari juga hasil budidaya dari petani yang memang berkualitas, ya kan. Kalau di tembakau itu ada warna, indikatornya. Dari warna, rasa dan pegangan. Rupa gondoroso. Jadi ada warna, aroma dan pegangan. Maksud pegangan itu apa, Pak? Pegangan biasanya kalau tembakau yang bagus itu tembakau yang kalau dipegang itu elastis, jadi empuk, kumel, kental gitu, seperti itu. Aroma dicium itu kayak aroma. Jadi kalau di tembakau yang berkualitas bagus itu, kalau biasanya karena kebetulan saya itu tinggal di Lamongan ya. Sentranya adalah sentra tembakau Jawa dan Virginia. Jadi kalau di cium itu biasanya ada aroma seperti kacang goreng gitu, seperti itu. Di tembakau itu memang kalau pas kita masuk di dalam gudang itu, Pak. Jadi kalau tembakau yang sudah berkualitas bagus itu kita masuk dalam satu ruangan gudang itu sudah tercium aromanya itu luar biasa, harum banget. Nah, itu artinya memang itu bisa diperoleh jika yang pertama itu tadi olah tanahnya, pupuknya, kemudian dipanen dengan yang pas, jadi daun tua ya, bukan seperti ini kita lagi dibayangi juga dengan musim yang memang diperkirakan dari awal adalah musim penghujan yang akan datang lebih awal, yaitu La Nina, seperti itu. Jadi 2 hari kemarin itu sudah ada hujan di beberapa kabupaten di seluruh Indonesia.
Baik Pak, dari berbagai kita diskusikan tadi, misalnya ada tantangan dan sebagainya, meskipun juga harapan ada, kira-kira Bapak berharap seperti apa ke depannya tanaman perkebunan tembakau ini? Ya, yang pertama adalah kita tetap ya, karena produk tembakau cengkeh ini kan tanaman legal ya. Ya, semuanya sudah diatur di pemerintah, ada undang-undang bahwa tembakau itu adalah tanaman legal, ya, komoditas yang dilindungi. Nah, ke depan memang kita mengharapkan pemerintah tetap konsisten ya. Yang dalam pertama, hal apa? Konsisten melindungi petani ya, khususnya melindungi petani, terutama dari pihak-pihak yang ingin katakan memberangus atau membatasi atau bahkan menghilangkan tembakau dari bumi Indonesia. Kan arahnya sekarang kan ke sana ya. Kita ini sudah istilahnya menyumbang luar biasa ya devisa kepada negara, kas keuangan kepada negara, tetapi secara regulasi ya kan pembatasan, karena di sektor tembakau ini bisa dikatakan adalah sektor padat regulasi gitu. Baik. Singkat saja Pak, kita waktu sudah terbatas. Bapak harapan kepada petani, untuk ajakan kepada petani milenial atau pemuda milenial untuk katakanlah menggeluti perkebunan, khususnya tembakau, tanaman tembakau. Saya kira begini, jadi di sektor apapun, termasuk di tembakau, di pertanian ya, kita saat ini memang lagi mengalami kekurangan tenaga kerja atau petani yang mau turun ke sektor perkebunan dan pertanian. Bahwa jadi petani itu tidak istilahnya tidak memalukan lah. Oh baik. Iya kan, karena sekarang ini banyak juga petani anak-anak muda itu yang mau turun ke sawah karena nanti dikatakan cowok kok dekil, ya kan, dekil. Mereka lebih suka kerja di industri, katakan di pabrik-pabrik dengan gaji yang mungkin UMR lah. Tapi kalau di sektor pertanian, mungkin pendapatan kita itu bisa lebih dari UMR, bahkan lebih kalau kita misalnya mau mencoba menjadi pengepul atau pedagang tembakau. Itu saya kira nanti akan kalau sudah tahu bahwa ternyata lebih sukses. Baik. Terima kasih Pak Mahmudi, karena waktu kita terbatas. Kita akhiri dulu perbincangan kita di podcast Kebun kali ini. Baik pemirsa, sahabat kebun, demikian podcast perkebunan kali ini bersama Bapak Mahmudi, Sekjen dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam podcast Kebun selanjutnya. Terima kasih.